Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai adaptasi tumbuhan. Namun, sebelum belajar, pastikan teman-teman sudah membaca ada terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai. Teman-teman, perhatikan tumbuhan di bawah ini ya. Yang pertama, kaktus. Apakah kaktus bisa hidup di air? Tidak. Kemudian, eceng gondok. Apakah eceng gondok bisa bertahan di padang rumput? Tentu tidak. Dan yang terakhir, ilalang. Apakah ilalang bisa bertahan hidup di padang pasir? Tidak juga. Lantas, di manakah seharusnya tumbuhan-tumbuhan tersebut hidup? Ya, betul. Kaktus mampu bertahan hidup di gurun pasir. Sedangkan ilalang mampu bertahan hidup di padang rumput. Dan eceng gondok mampu bertahan hidup di air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena setiap tumbuhan tersebut memiliki ciri dan cara khusus yang mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup di lingkungannya. Nah, cara atau ciri yang harus dimiliki setiap makhluk hidup agar mampu bertahan hidup di lingkungannya disebut dengan adaptasi. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama ialah xerofit. Xerofit merupakan jenis tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidup yang panas dan kering. Ciri tumbuhan xerofit yang pertama ialah permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Kemudian, ukuran daun yang kecil dan juga berduri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kemudian, ciri yang ketiga ialah akarnya panjang. Tujuannya untuk mencari air sampai ke dalam tanah. Dan yang terakhir, memiliki batang tebal. Fungsinya batang tebal untuk menyimpan cadangan makanan. Adapun contoh tumbuhan xerofit, yang pertama ialah kaktus, yang kedua pohon naga, yang ketiga adenium, yang keempat lidah buaya, dan yang terakhir kurma. Yang kedua ialah hidrofit. Hidrofit merupakan jenis tumbuhan yang hidup di tempat basah atau hidup di air. Ciri tumbuhan hidrofit yang pertama adalah akarnya kecil, sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Yang kedua, batangnya menggembung seperti berongga berisi udara. Yang ketiga, terapung di atas air. Dan yang keempat, mempunyai permukaan daun yang lebar. Contoh tumbuhan hidrofit seperti kangkung, eceng gondok, hiambang, dan teratai. Berikutnya ialah hygrofit. Hygrofit merupakan jenis tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah lembab. Biasanya hidup di hutan. Ciri dari tumbuhan hygrofit yang pertama ialah punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Yang kedua, berdaun tipis dan juga lebar. Contoh dari tumbuhan hygrofit yang pertama adalah dedalu, kemudian paku, dan yang terakhir lumut. Yang keempat ialah halofit. Halofit merupakan jenis tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin dengan kadar garam yang tinggi seperti pantai ataupun laut. Ciri tumbuhan halofit yang pertama ialah mempunyai akar yang sangat kuat. Kemudian, akarnya ada yang tertanam di bawah air dan ada pula yang muncul di permukaan. Dan yang ketiga, separuh badannya biasanya tergenang di air. Contoh tumbuhan halofit yang sering kita jumpai ialah pohon bakau, atau teman-teman biasa mengenalnya mangrove.
Dan yang terakhir ialah mesofit. Mesofit merupakan jenis tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, tumbuhan jenis inilah yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti pohon pisang, pohon mangga, pohon pepaya, dan juga rerumputan. Adapun ciri dari tumbuhan mesofit yang pertama adalah akarnya tumbuh pesat dan bercabang. Kemudian, daunnya biasanya tipis dan juga lebar. Dan yang terakhir, stomatanya biasanya berada di bawah daun untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Demikian tadi penjelasan mengenai jenis-jenis tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.